Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Tiara Simorangkir, NIM 21010110041. Ini saya akan jelaskan presentasi mengenai perhitungan penggunaan daya dan pemilihan MCB dari desain Revit. Pertama, saya akan menunjukkan desain rumah Revit saya. Seperti inilah desain rumah Revit saya. Dan untuk spesifikasi rumahnya yaitu 3 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 dapur, 1 kamar mandi, dan 1 halaman depan atau teras. Selanjutnya saya akan menghitung penggunaan daya pada peralatan elektronik yang saya gunakan pada desain Revit rumah saya. Yang pertama yaitu ruang tamu. Pada ruang tamu terdapat saklar tunggal 1, stop kontak 1. Sedangkan alat elektroniknya yaitu lampu. Lampu pertama dayanya yaitu 9 watt, lampu kedua 9 watt. Kemudian stop kontak 1 untuk penggunaan elektronik lain seperti TV dengan daya 100 watt dan lain-lain dengan daya 60 watt. Selanjutnya kamar pertama, kamar tidur pertama. Terdapat saklar tunggal, kemudian terdapat lampu dengan daya 9 watt. Lalu terdapat stop kontak untuk penggunaan elektronik seperti kipas, TV dengan daya 100 watt, kipas dengan daya 75 watt. Dan alat elektronik lain yang penggunaan dayanya 60 watt. Selanjutnya kamar 2 dan kamar 3. Terdapat saklar tunggal, stop kontak, dan terdapat lampu juga dengan daya 23 watt, dan TV dengan daya 150 watt, dan kipas, serta alat elektronik lain dengan daya 60 watt. Dapur dan kamar mandi. Pada dapur dan kamar mandi terdapat saklar tunggal juga, terdapat lampu, ada 2 lampu dengan daya 9 watt, lalu stop kontak untuk penggunaan elektronik seperti kulkas dengan daya 80 watt, dan penggunaan elektronik lain dengan daya 60 watt. Lalu saya totalkan semua penggunaan daya pada alat elektronik yang saya gunakan, yaitu total dayanya 813 watt. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Sini kita akan menjelaskan rumus perhitungan daya. Ini menggunakan MCB 220 volt. Rumus penggunaan daya yaitu P sama dengan volt kali ampere. 220 volt kali 10 yaitu 2200 volt ampere. Lalu kita hitung perhitungan dayanya 2200 volt ampere dikali cos V 220 volt ampere kali 0,9, yaitu total daya yang digunakan, seluruh daya yang bisa digunakan yaitu 1980 watt. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya. Sini terlihat desain kelistrikan rumah yang saya gunakan. Untuk gambar sebelah kiri yaitu menggunakan aplikasi software Revit. Sedangkan yang sebelah kanan itu menggunakan aplikasi ProVichart untuk desain kelistrikannya. Ini terlihat jelas yaitu wire-wirenya, lalu untuk kabel-kabelnya yaitu fasa, netral, dan ground. Selanjutnya menentukan kebutuhan komponen listrik pada rumah. Ini untuk praktikum kelistrikan. Yang pertama kita menggunakan komponen saklar, lalu box in the box, lalu stop kontak, lalu TIDOS, lalu lampu, fitting lampu, pipa, kabel, lem, isolasi, dan elbow. Lalu selanjutnya perhitungan komponen harga. Perhitungan komponen harga untuk menghitung berapa banyak biaya yang digunakan dan jumlah untuk melakukan instalasi listrik yang telah dilakukan. Komponennya yang pertama yaitu kotak sambung dengan spesifikasi kotak T yaitu TIDOS, kotak silang, cross dust, kotak saklar atau stop kontak inbound dust dengan total kotak TIDOS-nya yaitu 2 dengan harga per unitnya 1.150 dengan total 2 unit yaitu 2.300. Lalu kotak silang. Kotak silang di sini kita menggunakan satu unit saja. Harga per unitnya yaitu 2.400 dengan total harga 2.400. Oke, selanjutnya kotak saklar atau stop kontak. Ini menggunakan 3 kotak saklar atau stop kontak
Harga per unitnya itu 1.400. Jika dikalikan 3 yaitu 3.450. Selanjutnya pipa. Pipa di sini menggunakan pipa PVC dengan total 15 pipa yang digunakan. Untuk harganya yaitu 3.700. Jika dikalikan 15 yaitu 17.250. Selanjutnya klem. Spesifikasinya itu saddle clip PVC. Ini menggunakan 15 unit klem dengan harga per unitnya itu Rp380. Jika dikalikan dengan 15 yaitu 5.700. Nah, selanjutnya komponen elbow. Menggunakan merek yang sama yaitu PVC dan jumlah unitnya 15 unit. Untuk harga per unitnya itu 500 unit Rp500. Jika dikalikan 15 itu harganya Rp7.500. Lalu selanjutnya komponen fitting lampu. Spesifikasinya itu fitting E27. Ini kita menggunakan 7 unit fitting lampu. Untuk harga per unitnya yaitu Rp1.850. Jika dikalikan 7 unit yaitu Rp12.950. Selanjutnya kita menggunakan komponen bro saklar dengan merek Broco. Ini menggunakan 5 buah saklar dan harga per unitnya itu 11.600. Jika dikalikan 5 total biayanya yaitu 58.000. Selanjutnya stop kontak merek Broco. Ini kita menggunakan 5 stop kontak dengan harga per unitnya itu 12.000. Jika dikalikan 5 unit yaitu 60.000 menjadi Rp60.000. Selanjutnya kabel. Spesifik kabelnya yaitu kabel Etherna. Ini menggunakan 6 kabel. Untuk harga per unit kabelnya itu 3.240. Jika dikalikan 6 unit totalnya Rp19.440. Selanjutnya kita menggunakan lampu untuk menerangi ruangan. Ini kami menggunakan lampu merek Philips dengan 7 buah lampu. Untuk harga per unitnya itu 90.000. Jika di total 7 unit harga semuanya yaitu 630.000. Selanjutnya total harga dari bahan-bahan yang digunakan tadi dan jumlah semuanya. Total harganya yaitu jika dijumlahkan Rp818.990. Selanjutnya di sini kita menghitung berapa meter kabel yang digunakan pada instalasi listrik yang kita lakukan. Pertama kabel fasa. Kabel fasa yaitu panjang kabel 4,5 meter untuk praktikum instalasi listriknya. Lalu kabel netral. Kabel netral 4,5 meter. 4,5 meter juga. Lalu kabel ground untuk groundingnya. Pada kabel ground kita menggunakan kabel sepanjang 4,5 meter juga untuk instalasi listriknya. Jika di total untuk semua panjang kabel yang kita gunakan totalnya itu 13,5 meter. Demikian penjelasan dari saya, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.